Halo Sobat JKN, kembali lagi hadir di podcast kita BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Nah, di podcast sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai petugas dari BPJS 1 tugasnya apa saja. Nah, di situ narasumber kita Mas Adit sudah membahas juga mengenai aplikasi mobile JKN. Nah, kali ini juga masih bersama dengan Mas Adit. Ini Mas, kita tuh mungkin dari teman-teman Sobat JKN tuh masih bingung ya terkait apa sih itu aplikasi mobile JKN. Nah, bisa dijelaskan nih Mas biar teman-teman nggak bingung lagi. Oke, baik Mbak. Sebenarnya, Sobat JKN, aplikasi mobile JKN itu adalah aplikasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan sebagai aplikasi yang bisa digenggam di smartphone Bapak Ibu dan JKN itu ada di dalam mobile JKN. Mobile JKN memiliki banyak fungsi ya, tapi dalam hal ini yang mau saya tekankan yang pertama adalah 2 fungsi dulu. Yang pertama adalah fungsi untuk antrian online, Mbak. Jadi setiap peserta atau pasien pengguna JKN di rumah sakit itu bisa mengambil antrian baik di vaskes tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan, dan juga mengambil antrian di rumah sakit dengan catatan kepesertaannya aktif dan sudah memiliki surat rujukan yang aktif. Sehingga peserta itu tidak perlu datang terlalu pagi, terlalu awal. Jadi dia dapat memanage waktunya dengan baik. Saya ambil contoh, poli untuk kontrol jam 10 pagi. Maka peserta bisa atau boleh datang mendekati jam 10 pagi ke rumah sakit. Tidak seperti zaman dulu ya, di mana antriannya banyak sekali, panjang sekali, sehingga semua berebut untuk datang lebih awal ke rumah sakit. Sudah nggak zamannya lagi itu, Mbak. Yang kedua, mobile JKN ini juga memiliki fitur melakukan screening riwayat kesehatan. Ya, pada zaman era modern sekarang semua orang banyak yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sampai lupa untuk memikirkan kesehatannya sendiri. Sampai lupa tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Maka di mobile JKN sudah disediakan fitur screening riwayat kesehatan. Screening ini bersifat pertanyaan-pertanyaan yang nanti diisi oleh peserta yang pada akhirnya akan menjadi kesimpulan apakah peserta ini membutuhkan konsultasi ke tenaga medis atau ke dokter. Kalau pada hasil akhirnya pasien ini dinyatakan perlu melakukan konsultasi ke dokter, silahkan segera kunjungi vaskes pertama Bapak Ibu untuk dilakukan pemeriksaan dan konsultasi di sana. Semoga tidak menjadi sakit yang berkepanjangan karena dengan adanya upaya pencegahan ini banyak penyakit yang katastrofik atau penyakit-penyakit yang berkepanjangan dapat kita hindari. Jadi ada banyak fungsi dari mobile JKN tetapi saat ini 2 itu yang paling banyak kita sampaikan. Oh, gitu ya Mas ya. Nah, tentunya nih Sobat JKN, jadi, aplikasi mobile JKN itu sangat menguntungkan untuk teman-teman JKN ya Mas ya. Tapi mungkin ini Mas dari teman-teman ada nih yang bingung gimana sih untuk mengunduh aplikasinya, Mhm. kemudian untuk loginnya supaya teman-teman bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, mungkin dari Mas Adit bisa membantu nih teman-teman untuk cara-caranya seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman sobat JKN, aplikasi mobile JKN itu simple. Jadi bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Bapak Ibu tinggal menyiapkan data NIK, nomor HP, dan email untuk nanti membuat password aplikasinya. Memang ada beberapa kendala. Beberapa peserta itu sudah pernah melakukan perubahan nomor HP, tetapi belum melakukan update ke BPJS Kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana cara saya memperbaharui nomor HP saya di sistem BPJS Kesehatan? Caranya cukup mudah. Kita sudah ada yang namanya WhatsApp Pandawa. Oh. Jadi untuk perubahannya bisa melalui WhatsApp Pandawa dengan memilih menu administrasi dan perubahan data, kemudian memilih nomor HP. Setelah nomor HP berubah, silahkan login ke aplikasi mobile JKN dan seluruh manfaat dari program JKN ini sudah bisa diakses oleh
Sobat JKN semuanya. Nah, seperti itu ya Mas jadi. Tapi ini Mas, kalau misalkan tadi Mas Adit, membicarakan tentang perubahan data peserta. Nah, apakah bisa nih Mas perubahan data peserta itu dilakukan di aplikasi Mobile JKN? Supaya teman-teman nih mungkin nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan dan mungkin lebih bisa menghemat waktunya gitu Oke, Mas. ya, benar sekali Mbak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, semua kebutuhan program JKN itu sudah ada di dalam genggaman, sudah ada di dalam aplikasi mobile JKN. Jadi misal ya, saya sampaikan beberapa, Bapak Ibu menghendaki perubahan Vaskes tingkat pertama, bisa dilakukan melalui mobile JKN. Bapak Ibu misalnya ingin mendaftarkan peserta mandiri, peserta baru, bisa melalui mobile JKN. Bapak Ibu ingin beralih segmen menjadi peserta mandiri, bisa melalui mobile JKN, atau bahkan merubah email atau bahkan merubah alamat. Oh, Jikalau memang Bapak Ibu mengalami kendala di mobile JKN, kita juga punya kanal lain, yaitu chat WhatsApp Pandawa. Pandawa. Jadi saat ini sebenarnya Sobat JKN untuk pengurusan administrasi tidak harus datang secara langsung ke kantor BPJS Kesehatan, silahkan dapat mengoptimalkan kanal-kanal non tatap muka yang sudah BPJS Kesehatan sediakan, sehingga prosesnya lebih mudah, lebih cepat, dan tanpa perlu keluar rumah. Baik. Jadi tentu sangat memudahkan ya, Mas. Kemudian nih, Mas, tadi Mas Adit juga menyampaikan terkait dengan antrian online. Nah, mungkin dari Sobat JKN nih teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu nih, Mas, terkait gimana sih untuk bisa kita menggunakan antrian online, apakah caranya seperti apa, kemudian apakah perlu mengurus di rumah sakit. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi, Mas, ke Oke, teman-teman. baik Mbak. Jika peserta JKN menginginkan menggunakan antrian online lewat mobile JKN, saya bagi dua ya. Yang pertama di Vaskes tingkat pertama, yang kedua di rumah sakit. Kalau di tingkat pertama, silakan Bapak Ibu langsung buka aplikasi mobile JKN, kemudian pilih menu ambil antrian. Antrian ya, Mas? Ya, nanti tinggal memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Silakan pilih hari untuk rencana berobat, dan jikalau ada beberapa dokter, silahkan bisa memilih dokter yang Bapak Ibu pilih. Oh, bisa, Mas, itu? Bisa, kemudian klik dan lanjutkan. Kemudian tinggal hadir sesuai dengan nomor antriannya. Untuk yang di tingkat rumah sakit, syaratnya adalah Bapak Ibu memiliki surat rujukan yang masih aktif atau memiliki surat kontrol. Karena banyak pasien JKN ini yang masih rutin kontrol di rumah sakit. Langkahnya sama, klik menu ambil antrian, kemudian memilihnya fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Lalu akan muncul di situ nomor rujukan atau muncul nomor surat kontrol, silahkan diklik, lalu pilih tanggal rencana kontrol atau berobat, dan pilih dokter yang akan dipilih oleh Bapak Ibu. Kalau sebagai rujukan baru akan muncul beberapa dokter, tetapi kalau kontrol akan muncul dokter yang kemarin menangani Bapak Ibu. Satu tips yang penting Bapak Ibu ya, terutama untuk pasien kontrol, jikalau Bapak Ibu Sobat JKN sudah diberikan surat kontrol untuk kontrol semisal bulan depan, mohon kontrol sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Seandainya tidak bisa kontrol di tanggal yang sudah ditetapkan, sebelum tanggal kontrol tersebut dapat menghubungi kontak BPJS 1, PIPP rumah sakit atau kontak rumah sakit untuk dilakukan reschedule. Sehingga Bapak Ibu Sobat JKN tetap bisa mengambil antrian melalui mobile JKN dan tidak terkendala nanti ketika kontrol, karena kita tidak tahu pada hari rencana kontrol nanti apakah antrian polinya masih tersedia atau tidak, Mbak. Jadi intinya kontrol sesuai tanggalnya, kalau memang harus berubah tanggal silakan melapor ke rumah sakit. Oke, baik, berarti tentunya itu semua bisa memudahkan teman-teman Sobat JKN ya, Mas, ya. Dan ketika misalkan nih, Mas, kalau misalkan kontrol di tanggal 15 dan ternyata di tanggal 15 tersebut tidak bisa kontrol, kan tadi bisa untuk reschedule ya, Mas, ya. Apakah ada nih, Mas, alasan-alasan khusus ini boleh di-reschedule ataukah oh ini tidak boleh di-reschedule seperti itu, Mas? Oke, baik. Sebenarnya harapannya pasien yang kontrol itu kan sesuai dengan tanggal kontrolnya ya, karena itu sudah berdasarkan
pemeriksaan dan rekomendasi dari dokter yang melayani. Nah, tidak ada syarat khusus sebenarnya, tetapi tetap upayakan kontrol sesuai tanggalnya. Oh maaf, ada satu yang tadi saya kelewatan. Melakukan reschedule itu masih bisa dilakukan tanpa perlu melapor ke rumah sakit. Yang penting sebelum tanggal 15, pasien melakukan pembatalan melalui aplikasi Mobile JKN. Silakan lakukan pembatalan di Mobile JKN, kemudian ambil lagi antrian sesuai dengan tanggal yang akan digunakan untuk Kontrol. kontrol, gitu. Intinya sudah dilakukan pelaporan ke rumah sakit atau perubahan atau pembatalan sebelum tanggal rencana kontrol, gitu Mbak. Baik Mas, tentu saja itu semua tadi memudahkan peserta JKN ya Mas ya. Nah, untuk sobat JKN nih mungkin yang, parubaya ataukah sudah sepuh, nah itu tentu saja nanti akan memudahkan dan antrian itu juga bisa diambilkan melalui aplikasi, jadi tidak perlu datang ke rumah sakit ataupun ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Mas manfaat dari aplikasi Mobile JKN itu untuk peserta? Baik Mbak, jadi aplikasi Mobile JKN itu tidak hanya pada pengambilan antrian online dan riwayat screening kesehatan, tetapi ada banyak lagi fungsinya. Yang paling utama itu adalah kita bisa melihat status keaktifan kita. Apakah kepesertaan kita ini masih aktif atau tidak aktif. Kemudian ada juga menu untuk rehab ya. Jadi untuk peserta JKN segmen PBPU atau mandiri yang memang sedang ada tunggakan iuran, silakan dapat memanfaatkan fitur rehab ini untuk melakukan pencicilan tunggakan iuran. Selain itu, kita juga ada fitur untuk melihat ketersediaan kamar tempat tidur pasien di rumah sakit. Kita juga bisa memberikan rating penilaian kepada vaskes. Selain itu, kita juga bisa melihat lokasi vaskes terdekat dari kita ada di mana saja. Dan yang terpenting, di Mobile JKN itu, kita juga bisa menyampaikan permintaan informasi serta pengaduan. Jadi kalau mau lapor tentang BPJS Kesehatan, kemana? Mobile JKN. Oh, Semuanya sudah dalam satu genggaman. Sedikit tips ya Mbak, eh, agar memudahkan penggunaan Mobile JKN, yang pertama, pastikan nomor HP dan email itu terupdate dan terdaftar di sistem BPJS Kesehatan. Yang kedua, update aplikasi tersebut secara berkala. Kemudian yang ketiga, jika Sobat JKN lupa dengan passwordnya, tidak usah khawatir. Di aplikasi Mobile JKN sudah ada fitur menu lupa password. password. Gitu. Baik, terima kasih Mas Adit. Dah mungkin ini ya teman-teman Sobat JKN udah dikasih sedikit tips dari Mas Adit dan jangan lupa nih karena banyak sekali manfaat dari aplikasi Mobile JKN ini, teman-teman bisa langsung mengunduhnya karena saking mudahnya ya Mas ya untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Adit dan sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.